Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana hadus syawal lil imani wal islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa qala Allah aidan wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana hammalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Wa kama ba'dul hukama man la adaba lahu la ilma lahu wa man la sabara lahu la dina lahu wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati walidina wa syaikhina, itu adalah ayahanda kami, guru kami, orang tua kami, yaitu adalah Al-Mukarram Kiai Haji Amin Sirot. Beliau yang telah membimbing kami, beliau yang telah membina kami, beliau yang telah memberikan ilmu kepada kami sehingga kita bisa mempelajari, bisa kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga beliau selalu disehatkan badannya, amin, dimurahkan rezekinya, amin, dipanjangkan umurnya, dan juga diterima segala amal kebaikannya di dunia dan di akhirat. Juga yang terhormat kepada guru kami juga, guru kita juga yang ganteng, beliau adalah putra kiai kami, guru kami, yaitu adalah Kiai Haji Wawan.
Kiai Haji Wawan Arwani. Insya Allah katanya Bupati Tangerang, beliau minta dia sebagai dampingi, sebagai wakilnya. Setuju apa enggak? Kalau lihat keturunannya sama gantengnya setuju banget ya. Setuju? Kalau kita setuju jadi. Nanti insya Allah nanti dibangun pesantren biar megah, biar kalau sampai satu periode ini selesai nanti jadi bupati gitu ya. Orangnya ganteng, pintar, dan insya Allah semuanya kenal dengan beliau. Ya, kita doain. Tapi saya ngobrol sama beliau, gak katanya. Jangan salah para jamaah, kenal dengan Agim. Agim sekarang kepada saya jalan-jalan ke Kuningan. Agim calon apa? Gubernur. Calon Gubernur Jawa Barat. Tuh, ya itu ya. Makanya kalau Kiai Wawan jadi bupati kita tujuh ya. Alhamdulillah. Kemudian juga yang saya hormati kepada para rekan-rekan kami, baik yang lama, yang senior maupun junior, baik yang sudah pada jadi kiai, jadi ustaz maupun yang belum. Untuk putrinya, baik yang sudah jadi para asatidzah maupun yang mau jadi asatidzah. Insya Allah yang umur semua asatidzah semua ya. Alhamdulillah. Dan juga kepada para jamaah, rekan-rekanku seperjuangan yang alhamdulillah beberapa tahun kita bisa duduk di sini, bisa tidur di sini, dan bisa ngaji di sini ya. Namun ini yang senior kawan saya di sini cuma satu ya. Ini yang kolok cuma dua nih. Oh, ada satu lagi. Mana Kang Naman? Kang Naman mana? Ada nggak Kang Naman? Udah bener di istri. Dulu bener Masya Allah. Ini wasilahnya semua walaupun Sakati Qadir dan Ustaz Samsul. Ini wasilahnya dari Kang Daman. Kang Daman ini mau digedongkan sampai hampir 18 tahun. Dari saya ada sekitar baru 2-3 tahun, beliau sampai saya sudah di Jakarta berpuluh-puluh tahun, dia masih di gedongan. Jadi yang senior dan sampai yang junior yang sekarang kali ini semuanya kenal dengan beliau. Ya, makanya jangan lupakan Kang Daman yang ganteng. Setuju? Wasilahnya ke guru kita ya. Coba pengen kenal dong di diri mana istrinya? Istrinya Kang Daman mana? Ayo Dek. Ayo Kang Daman. Mana ya? Ada? Oh nggak ada ya. Cantiknya sama enggak sama gantengnya Kang Daman gitu. Cantik enggak ada beda. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah. Saya atas nama sambutan daripada alumni guru kami ya di gedongan atau masyarakat apa tadi sudah disuarakan ya. Jadi apa yang tadi sampaikan oleh ketua kita bahwa ketua panitia menyampaikan kita berharap para jamaah berharap atau para rekan-rekan jangan hanya ini saja. Ini yang perdana apa yang kedua ya? Perdana ya? Ya perdana sekarang kurang lebih tadi catatannya ada 150. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya bisa double dari ini ya. Bisa? Kira-kira gimana nih? Ya, ini rekan-rekan saya aja ya. Ya, insya Allah ya. Ini yang dari rekan-rekan saya aja cuma 3 tuh. Kang Daman, Ustaz Ja'far, saya. Terus yang lainnya kalau putrinya ada tuh. Tadi ada beberapa ini nggak kenal tapi alhamdulillah akhirnya jadi kenal dan nyambung lagi ya. Kemudian ini perlu kami sampaikan para jamaah tolong dan rekan-rekan ya. Jadi kita baik yang sudah jadi ustaz atau yang belum atau yang enggak atau yang senior dan junior tetap di sini sama. Tidak ada kiai, tidak ada ustaz,
tidak ada ustazah maupun yang udah terkenal atau yang baru mengenal ya. Ini tidak ada beda itu, semuanya kita duduk di gedung ini, kita kumpul di aula ini adalah sama. Perhatikan ya, sama, jadi tidak ada bedanya. Bahwa kita adalah benar-benar muridnya beliau, muridnya Kiai Amin Sirat. Ya, walaupun bagaimana, baik lama maupun baru itu adalah sama. Kita jangan beda-bedakan. Namun saya nanti insya Allah akan beritahukan juga kepada rekan-rekan saya yang seniornya akan dibina kepada yang juniornya. Dan memang saya sangat terbentuk sekali ketika di SMS dan didatangi oleh Ustaz Samsul dan rekan-rekannya Kang Daman Group datang ke rumah. Pertama saya datang kemari, lalu kemudian datang lagi ke rumah. Itu membicarakan tentang masalah reunian akan diadakan tiap tahun pas tanggal 5 Syawal. Ini sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Bagaimana rekan-rekan, setuju? Ya, saya berharap untuk tiap tahun semacam ini dan nanti akan bila perlu lebih meriah lagi. Dan jangan sampai ada bahasa sampai ke telinga saya, ada bahasa begini. Ya, katanya yang nyumbang datang, yang nggak nyumbang nggak datang. Jangan demikian. Dan nyumbangnya bukan untuk siapa-siapa, buat kita. Minum kan kita perlu apa nih, kan perlu dibeli. Makan barangkali siapa yang guru kita itu juga barangkali bukan buat siapa-siapa. Ya, jadi tolong jangan ada bahasa macam itu. Jadi kalau memang ini kan kayak macam spanduk, ini Ustaz Samsul luar biasa ini. Spanduk bukan ini aja, ya ada beberapa titik itu pun kan perlu ini. Bahkan ada Ustaz Nasrullah, bagaimana kunci-kunci sudah disebarkan semua? Ya, masih di ya. Jadi tadi tolong ya dikasih semua ada kunci kenangan cetakannya dan kemudian apa satunya lagi apa? Arti stiker ya, itu juga belum dikasih. Berarti ntar ya, acaranya Ustaz Samsul ya, nanti dipegang Ustaz Samsul berarti gini. Jadi ada stiker sama apa gantungan kunci. Saya sendiri terus terang nih, gantungan kuncinya begitu saya dapat langsung saya pakai. Ya, nah kebetulan ini buat contoh nih gantungannya, buat di mobil saya pakai. Tuh, ya. Seluruh begini ya, saya berharap semuanya pakai. Ya, nanti ini ada namanya dan ada baju sandinya. Berarti menandakan kesatuan. Yang jelas sangat setuju. Mungkin barangkali baru saya dari mulai dikasih sudah 1 minggu 2 minggu yang lalu sampai sekarang saya pakai ini. Ini kuncinya. Ya, ini yang nyetaknya si ganteng kita nih, Ustaz Nasrullah nih. Ini jago. Kemudian yang nyetak ini pun beliau. Ya. Coba biar semuanya tahu, mohon dirasakan Ustaz Nasrullah berdiri. Enggak, biar semua tahu. Ya bilang kalau istrinya diri gitu ya. Ya. Para jamaah, rekan-rekanku yang dimuliakan Allah, apa saya juga perlu istri saya suruh berdiri? Halo cantik, diri dong. Saya diri. Pokoknya itu orang yang paling cantik yang kerudungnya merah ada kelip-kelip ya. Coba cantik, diri dong saya. Bangun. Beliau juga alhamdulillah ya. Dia juga guru ngaji juga, anaknya Kiai juga. Di Tangerang semuanya kenal Macan Tangerang itu bapaknya dia. Jadi dia anaknya Macan. Serigala. Ya, Macan Tangerang. Serigala. Ya, bupati gubernur masuk teman lah ya. Alhamdulillah. Ya saya juga mendapatkan guru Kiai, orangnya cantik, bukan main kan. Anak-anak saya juga cantik-cantik tuh. Ada yang kuliahnya di UIN, ada yang kuliahnya di UMT, ada juga yang bontot di Pandi, di sono di Sukabumi, si Tauwil. Ada mana dia ya? Itu alhamdulillah. Doain ya, anak-anak saya juga supaya biar pada jadi orang ya, biar artinya biar ilmu bermanfaat ya. Barangkali di seperti ya. Baik para jamaah dan rekan-rekanku, baik putra putri yang para asatidz dan maupun asatidz ya, ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi kita tidak ada beda ya, kita sama aja ya.
Jadi baik senior maupun yang baru kita sama. Kemudian saya berharap sekali lagi menyambung dari para ketua panitia bahwa untuk tahun berikutnya ditetapkan kita adakan reuni semacam ini yang sangat tepat. Saya beritahukan yang sangat tepat memang ini momennya. Ya, kalau bukan momennya ini dengan tanggal 5 Syawal ini akan repot. Kenapa? Orang kesibukannya masing-masing dan saya sendiri kan dari Jakarta cukup lumayan jauh ya, kurang lebih menempuhnya perjalanan 3 jam. Ya, mungkin kalau ada yang di Tambungan, kemudian Brebes, Tegal dan sebagainya ya, kemudian di Arjaminangun, itu sih itu beberapa jam kan, beberapa menit. Tapi kalau kita cukup jauh oleh karenanya tepat sekali. Kalau dimundurkan tanggal 8 aja. Kebetulan ya kami juga punya jamaah juga ya, terutama jam isi saya juga banyak. Sampai dikasih tahu kepada para jamaah untuk tanggal ini nggak datang. Kenapa? Karena kita untuk sholat ke sini dulu, niatnya menghormati guru. Ini jangan dianggap kecil. Dengan niat baiknya hari ini kita hadir di sini dengan lewat WA, dengan grup, ya tolong niatkan. Tabarukan kepada guru itu aja. Tabarukan kepada kiai. Jangan kita menyesal waktunya, menyesal mengeluarkan biayanya, menyesal dengan tenaganya. Jangan. Kita hormati guru kita. Insya Allah kalau kita selalu niat hormat kepada guru kita, maka kita akan ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya minta dibacakan suratul Fatihah. Kan Fatihah ini kepada keluarga besar guru kita dan juga kepada keluarga kita semua supaya menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhiratnya. Ala hadihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikian kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari yang dulu mana kecil itu temennya itu apa namanya Maria sama dia Maria sama oh dia ini sini apa suami yang dua-duanya ada dari itu yang terhormat Hadratul Walidi wa Murabbi Ruhi wa Jasadi Kiai Haji Ali Siraj Athallallahu waqa'ah. Amin. Saudara-saudara sekalian, para santri, para alumni Majelis Ta'lim Suratul Syuhada dari berbagai daerah, tentu saja ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia bahwa kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masih bisa bersama-sama melaksanakan silatul arham. Mudah-mudahan silatul arham ini kita lanjutkan nanti dengan silatul fikr, silatul fikr untuk dilaksanakan dan menjadi silatul amal. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena mohon maaf sekarang sebenarnya saya sudah harus keluar. Ada pengajian di Daerah Sindang Laut sekarang ini, kemudian nanti jam 4 di Kota Madia Cirebon. Itu saya sebentar saja. Ini kesempatan yang sangat luar biasa dan tentu saja sangat membahagiakan keluarga kami bahwa para santri-santri mama alhamdulillah berkenan menyempatkan diri untuk hadir semua di tempat ini bertemu dengan kami keluarga. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Dikir itu bahwa supaya lebih tahu lagi, supaya lebih dekat lagi dengan keluarga,
pada kesempatan ini saya ingin menerangkan apa yang sekarang ini dilakukan oleh kami anak-anak mama ya. Pertama, anak terbesar kan saya. Tadi nama saya Arwani Amin, panggilannya Wawan. Anak saya 4, itu pun anak istri saya semua. Yang terbesar perempuan berusia 20 tahun, namanya Salsabila. Sekarang sedang belajar di Maroko, tetapi untuk Ramadan ini dia lagi ada di Kairo, Mesir. Anak yang kedua laki-laki, namanya Muhammad. Awalnya saya beri nama Muhammad siapa ya? Muhammad Arwani, hanya Muhammad doang. Tapi di protes sana sini akhirnya Muhammad Akbar Aulia. Kemudian yang ketiga laki-laki lagi. Yang kedua tadi masih pesantren di Sarang. Yang kedua laki-laki baru selesai SD tahun ini, insya Allah akan pesantren di Pati di Kajen, namanya Ahmad Hanif Amjad. Kemudian yang keempat perempuan, namanya Najmah. Aktivitas saya oleh orang Gedongan itu sering disebut begini, putra mahkota Gedongan tapi berada di pemasingan terus. Karena sesepuh Gedongan kan bapak, mestinya saya yang menjadi waliul ahad, menjadi putra mahkota, tapi aktivitas saya malah di pondok butuh pesantren. Di butuh pesantren saya penanggung jawab pendidikan. Seluruh pendidikan di butuh pesantren penanggung jawabnya saya. Saya diamanati oleh para kiai di butuh. Kemudian aktivitas lain, saya sekarang ini menjadi Rois Surya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Dipaksa oleh kiai-kiai suruh belajar jadi Rois Surya, padahal pihak sepuh masih lebih banyak. Kemudian di luar itu saya juga sebagai ketua forum komunikasi forum kerukunan umat beragama. Jadi kawan-kawan saya itu pendeta, romo, dari Buddha, itu yang sering kumpul dengan saya. Karena saya dianggap kalau dari kalangan pesantren yang selalu menjaga persatuan. Sebab buat saya dididik di pesantren, negara kesatuan Republik Indonesia itu harga mati. Ini penting disampaikan kepada para santri Gedongan bahwa pesantren Gedongan sebenarnya pesantren lain di Indonesia tidak ada bahasa lain. NKRI itu sudah harga mati. Para kiai, para ulama di Indonesia yang luar biasa berkorban, luar biasa berjuang, itu ketika Indonesia merdeka tidak ribut negara Islam, enggak. Mereka tidak ribut khilafah, tidak. Jadi kalau sekarang ada yang ribut mau negara Islam di Indonesia, mau khilafah di Indonesia, buat saya itu bukan cuma pahlawan yang kesiangan, tapi bahkan kesorean atau sudah kemalaman. Tidak ada. Kami yakin bahwa para kiai pendahulu kami itu jauh lebih berpikir ke depan untuk kemaslahatan bangsa. Mereka NKRI 1 sudah terakhir, sudah tidak ada kata lain. Itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian membangun negara di Madinah. Itu bukan negara Islam, nggak ada. Nabi hanya menyebut itu negara Madinah. Undang-undang dasarnya bukan Al-Quran, undang-undang dasarnya Wathiqah Madinah, Madinah Charter, Piagam Madinah. Sebab ketika Nabi masuk ke Madinah, sudah ada orang Yahudi, sudah ada orang Nasrani, dan Nabi sangat melindungi mereka yang aqliyat itu, mereka yang minoritas itu. Itulah cerita sedikit aja. Aktivitas saya yang lain menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah YN Syekh Nurjati Cirebon. Kebetulan saya menjadi sekretaris senat. Saya orang yang menolak untuk dipilih menduduki jabatan struktural di YN. Beberapa kali saya ditawari pembantu dekan, ketua jurusan dan seterusnya. Saya menjawab kalau masih ada yang lain silahkan yang lain. Saya biar di luar saja. Tapi rupanya saya malah jalan dengan pandangan saya dianggap menjadi orang tua di kalangan mereka. Sehingga saya justru diminta untuk memimpin senat Institut YN Syekh Nurjati. Dan itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang anaknya mau masuk ke Cirebon silakan berhubungan dengan saya. Insya Allah nanti testingnya lulus.
Kemudian selanjutnya ya adik saya Kiai Haji Pronosati Kambong panggilannya, itu anaknya 3 laki-laki semua. Yang ada 3 sebenarnya lebih banyak dari saya, 7 anaknya. Hanya yang hidup 3. Sekarang sebagai kepala madrasah aliyah negeri di Ciledug, kepala man. Aktivitasnya selain di situ ya di Butet ngaji, ada pesantren, ada beberapa santri. Kemudian selanjutnya Mbak Umu ya, di kamu itu Umu Aiman, domisilinya di Pati, di tepatnya di Pondok Pesantren Kajen. Suaminya Kiai Fuad Sobur. Mohon bangun Gus, ini supaya tahu semua ya. Ini suaminya Mbak, ini suami Mbak Umu di Pati. Beliau hafid, seperti Mbak Umu yang hafidhoh. Satu-satunya saudara kami yang hafidhoh ya Mbak Umu itu. Alhamdulillah mewakili sekeluarga ada. Beliau Mbak Umu dengan Ibu Ad ini ada pesantren di Pati. Namanya Pondok Pesantren Putri Al-Masyitoh. Jadi maksud saya perkenalkan seperti ini pertama supaya lebih tahu, supaya lebih dekat, lebih akrab, dan supaya nyambung silaturahim ini. Kalau ada keponakan, ada keluarga, ada cucu, ada murid, ada jamaah, ada kawan yang mau mesantrenkan putra putrinya, kalau mau tahfidz Quran ya nanti di sana di Pati, di Mbak Umu, di Kifuan. Kalau pesantrennya yang agak sekuler dikit ya ke tempat saya gitu. Sekuler. Karena supaya kalau dengan saya santrinya saya perkenalkan bahwa tamu saya itu banyak yang tidak Islam. Ya sekuler tentu saja tidak, tapi intelektual lah. Santri kan begitu, kiai kan seperti itu. Kemudian selanjutnya putranya 2, Mbak Umu ini putranya 2, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Selanjutnya Mbak Hayat Mahalimatus Sa'diyah, ada suaminya ini Pak Muhtadin dari Demak. Bangun. Ini pejabat Kementerian Agama Pusat. Jadi anak cucu, anak menantu mama ini komplit. Ada yang jadi pejabat ya, pejabatnya tapi kemenang semua. Ada yang kepala madrasah, ada yang jadi pejabat di Kementerian Agama Pusat, ada yang jadi kiai, ada yang jadi aktivis ya kayak saya. Saya ini aktivis saja lah maksudnya. Kalau kiai nanti cepat tua. Makanya saya nih cerita ya. Saya dipaksa oleh para kiai sepuh di Cirebon untuk jadi Rois Suriah. Itu jawaban saya tidak bersedia. Saya masih lebih senang pakai celana blue ketimbang pakai sarung kemana-mana. Maksud saya jangan paksa saya untuk tua kiai. Tapi kepercayaan itu kan tidak kita yang minta. Justru ketika saya menolak, para kiai itu malah semakin ngotot memaksa saya. Mohon maaf, dari pemegang suara 40 itu 38 maksa saya. Ya itu udah, kalau kata saya kalau memang dipaksa ya boleh buat, tapi supaya kiai tahu ada Rois Suriah yang tidak ada barokahnya ya sekarang ini. Supaya tidak, kalau Rois Suriah di mana-mana pasti banyak barokahnya, kecuali Rois Suriah Cirebon yang kiai pilih ini. Kemudian selanjutnya ya tadi Bahaya itu tinggalnya di Jakarta, yang dari daerah Jakarta dan sekitarnya. Bahaya tinggal di Pondok Ranji karena tugas menjadi guru, hebatnya guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab kalau pesantren biasa lah. Bahaya guru bahasa Inggris, tapi nanti kalau ditanya ngaku ya bisa. Nanti menjelaskan soal struktur kalimat bahasa Inggris ya dengan perbandingannya dari Alfiyah Ibnu Malik misalnya gitu. Sebab struktur bahasa itu kan pada prinsipnya sama. Bahaya itu anaknya 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Suaminya Pak Muhtadin tadi tugasnya di Kementerian Agama Pusat. Tinggal di Jakarta sama. Kalau Bahaya guru di Madrasah Aliyah Negeri Pondok Pinang, Aliyah Unggulan Jakarta. Kemudian yang terakhir Mbak Mumun. Nah Mbak Mumun ini yang jaga gawang.
yang tinggal di Gedongan itu hanya Mbak Mumun dengan suaminya Kang Uki, Kang Marzuki. Tetapi alhamdulillah sekarang ini justru yang menjaga keberlangsungan tradisi keilmuan di pesantren Gedongan salah satunya ya Mbak Mumun. Mbak Mumun mendirikan sekolah SMP dan SMA pesantren Gedongan. Jadi sekarang ini di Gedongan banyak sekali pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Mbak Mumun kemudian berinisiatif mendirikan madrasah SMP SMA Islam. Maksudnya karena memang tuntutan masyarakat sekarang menghendaki putra putrinya mesantren tapi juga sekolah. Maka saya ingin sumbang saran kepada saudara-saudara semua, kalau punya anak-anak yang mesantren kemudian sekolah, jangan punya pikiran sekolah sambil mesantren atau pesantren sambil sekolah. Tetapi mesantren dan sekolah dan pesantren, sehingga ilmunya dua-duanya dapat. Kalau sambil nanti pesantrennya sambilan, sekolahnya juga sambilan. Nanti kesana tidak, kesini juga tidak. Tapi kalau pesantren dan sekolah, pesantrennya dapat, ilmu sekolahnya juga mudah-mudahan dapat. Itu. Jadi nanti kalau bahasa lebih tingginya lah, katakan lebih sombongnya, lebih optimisnya, mereka yang pesantren dan sekolah itu supaya betul-betul bisa mampu memadukan antara keluhuran intelektual dengan kemuliaan moral. Sebab keterpaduan antara moral dan intelektual itu adalah ciri dari santri Islam sejati. Tidak cuma moralnya saja, tapi juga intelektualnya. Tidak cuma intelektualnya saja, tapi juga moralnya. Dua-duanya itu yang ingin dilakukan, diusahakan, diikhtiarkan oleh Mumun. Maka saya sebagai anak yang kedua merasa berbahagia sekali, walaupun saya tidak mendirikan sekolah sendiri, sebab tugas saya memang melayani kiai. Tapi alhamdulillah anak saya adik saya Mumun itu menjaga tradisi keilmuan pesantren, sebab siswa-siswi SMP SMA yang dikelola Mbak Mumun juga tetap wajib ngaji, dan ngajinya juga ke mama langsung. Ini saudara-saudara yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan ini semua pertama untuk lebih tahu bahwa alhamdulillah wala fakhra, tapi ini tahadduts bin nikmah. Insyaallah saya dengan adik-adik saya bagaimanapun seperti yang dididik oleh orang tua saya, orang tua kami itu selalu dididik oleh mama itu dari kecil. Saya tidak bahasa yang selalu saya jadi pegangan dengan adik-adik saya. Saya tidak pernah mentargetkan anak saya untuk jadi apa. Anak saya mau jadi apapun silahkan. Itu kan pikiran yang sangat luar biasa. Yang penting bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat asal jangan ganggu orang. Itu kelihatannya ungkapan sederhana tapi sesungguhnya maknanya sangat dalam. Maka saya tidak punya target anak saya tinggal di mana, silakan mau tinggal di mana saja, yang penting manfaat. Kalau tidak manfaat ya jangan ganggu orang, itu luar biasa. Ini yang jadi pegangan kami, dan itu pada kesempatan ini sengaja saya sampaikan bahwa alhamdulillah saya dengan adik-adik ini sekarang ini sedang berikhtiar. Kalau khidmah secara sesungguhnya belum, sedang berikhtiar untuk selalu bisa berkhidmah kepada masyarakat, kepada umat Islam, kepada pondok pesantren, kepada agama Islam. Yang kedua, dengan saya sampaikan seperti tadi, tentu saja yang paling pokok, saya mohon doa semuanya. Saya mohon doa semuanya, terutama untuk mama dan umi, mudah-mudahan keduanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya. Saya dan adik-adik bisa melanjutkan tradisi keilmuan yang dibangun, yang dikembangkan oleh orang tua kami. Sekali lagi mohon doa dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Jangan pernah kapok ke sini, jangan kapok ke Gedongan. Alhamdulillah nikmat di Gedongan. Ke sini kan walaupun sekarang kertasnya sudah tidak dipakai WC lagi ya.
Sebab kalau kamu itu Ustaz Ahmad itu WC-nya terpanjang di Asia Tenggara dulu itu. Lagi mesantren di Gedongan. Kan masih ketek ya, masih ya. Iya. Kalau sebagian yang lain sudah tidak diketek sana. Tapi itu kan bagian dari kenangan ya yang pernah dialami di Gedongan itu. Kalau Nabi menyebut silaturahmi itu memperpanjang umur, saya yakin dengan logika sederhana saja kita bisa tangkap, bisa simpulkan itu. Orang ini secara psikologis kalau ketemu teman seusianya sama-sama pesantren seperti ini, itu cenderung kekanak-kanakan lagi, menjadi muda lagi. Kemarin itu dua sahabat sejati, Profesor Quraisyhan bertemu dengan Kiai Mustafa Bisri. Ya ketika bertemu ya mereka ceritanya sepak bola. Padahal dua ulama, dua panutan umat Islam di Indonesia, dua tokoh sepuh yang luar biasa keduanya. Karena seusia mereka kawan, ketika bertemu mereka menjadi muda lagi, ceritanya sepak bola. Begitu itu, saya kira itu logika kenapa Nabi menyebut bahwa orang silaturahmi itu panjang umur. Karena kan ya Ustaz Ahmad kalau tidak di sini mungkin sudah orang melihatnya tua semua. Ustaz Sodikin juga begitu. Tapi ketika mereka berdua bertemu ya ingatannya di sini ini di kertek itu. Atau kita ingatannya mungkin masak jantung, masak terong. Kata saya tadi kamu masak jantung buat santri dulu di Gedongan zamannya kamu paling nikmat itu. Sebab makanan yang paling nikmat yaitu jantung. Lebih nikmat kalau jantungnya itu punya orang lain. Bukan punya sendiri, sebab mana ada santri punya duit mau masak jantung beli dulu, gak keburu duitnya gak ada, paling nyuri jantung kiainya, nyuri singkong tetangga kiainya. Nah, itu yang paling nikmat. Kalau beli gak bakalan nikmat. Itu kan seni, itu kan lika-liku hidup di pesantren. Tetapi saya yakin karena masyarakat Gedongan itu memang didikan dari Kiai Said di Gedongan ini, santri-santri Kiai Said semua, mereka sudah siap bahwa kelakuan santri seperti itu tidak masalah. Mereka sudah ikhlaskan semua. Sebagian mereka kan juga dulunya pesantren makanya itu bayar hutang, sebab dulu mereka juga begitu. Jadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf saya tidak bisa terus. Saya maunya lanjut di sini, apalagi kalau ada yang berkenan sampai 2 hari, 3 hari di sini, saya tentu akan lebih senang. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Allahumma fiqh lakum bit-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para alumni untuk melakukan intisan atau penandatangan kami berikan kami atas nama Bentar, kita mana? Kemajuan biar orang pada lihat. Pemberitahuan kepada seluruh jamaah atau santri, alumni, baik senior maupun junior, pulang dari Mekah sekarang langsung menuju ke rumah beliau, ayahanda kami, guru kami, langsung ramah-ramah dan insya Allah langsung dilanjutkan dengan sholat zuhur nanti dan lanjut acara. Terima kasih, mohon sekarang juga kita lanjut ke rumah ayahanda kami, guru kami. Terima kasih. Sallallahu alaihi
Ini bapak saya. Bapak saya punya ini beli uangan. Surat bocoran kawan salon kon kawan salon. Iya, kadang. Jalan sih. Jalan ke situ ke depan. Yusuf Yasin. Yusuf Yasin. Wasum. Yang anu tuh ya, Ustaz, yang moto tuasia tuati itu kayak Yusuf minta kalau wafat ingatnya Yusuf dulu kan wafatnya masukin Mas, ini kalau komunitas terus. No, Ipa tanya no. Gitu kita belakangan. Ya. Ini lagi direkam. Foto dulu.
Tadi mana kamar?